Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Apa kabar Mas Bedu? Alhamdulillah sehat Ipe. Ipe apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya, ya menurut Mas Bedu, Ipa cocok nggak pakai kawat gigi? Cocok. Gak usah pakai kawat gigi, pakai kawat nyamuk juga cocok. Kawat nyamuk. Dia nggak makan nyamuk, karena kalau ngomong suka masuk nyamuk kan. Kesetrum tapi Pak. Itu yang raket. Iya raket ya. Iya. Jadi kemarin tuh Ipa lihat Instagram, ada selebgram gitu, Iya. dia ini apa endorse kawat gigi. Terus? Cuman murah banget Mas Bedu, masa cuma puluhan ribu. Itu jangan-jangan bohong kali, jangan-jangan bukan kawat gigi kali. Apa tuh? Itu kawat duri buat demo. Banyak dong. Iya. Ipa Ada polisinya lagi. ada polisinya, ada mahasiswanya. Ada mahasiswanya. Kawatnya ada di sini. Iya bener. Ya Allah serem banget Mas Makanya Bedu. murah itu. Belum ada ban dibakar di dalam. Aduh, ada gas air mata. Ada kasih air mata. Iya. Ya Allah serem Nggak, banget. kenapa sih Ipe pengen pakai kawat gigi, tapi murah Ipe nggak yakin? Iya, Terus? makanya Ipa tuh mikir, ih jangan-jangan selebgram ini tuh kayak nipu gitu Mas Bedu. Emang tampilannya pada saat dia bereview nggak meyakinkan? Ih ini banget. Ini kawat giginya bagus banget, sebagus itu. Jadi kayak, iya Allah pengen meninggal. Oh, meninggal rasanya. aja. Bagus, sebagus itu Mas Bedu. Cuma Tapi ini nggak harganya ini harganya murah banget, cuma 60.000. Masa kawat gigi cuma 60.000? Kawat gigi 60.000 dari mana? Kawat gigi 60.000. Jangan-jangan itu Kawat dia gigi itu nipu gitu. mahal ini nipu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Agus. Apa sih yang 60.000? Kawat gigi mah. Kau kawat gigi 60.000. Orang kawat buat besi aja mahal. Ini kawat buat gigi. Ini mah Ipa kemarin lihat orang promosiin kawat gigi. Itu harganya murah mah 60.000. Padahal kan kawat gigi bisa 1 jutaan, 2 jutaan yang bagus gitu ya Maya. 60.000 jangan-jangan nipu Kawat lagi, Ma. putih yang tidak berkarat atau kawat yang karatan? Kan beda. Iya, kalau yang kawat karatan kan kawatnya buat besi, buat pondasi biasa gitu Kalau mah. kena Buat, ini iya, panas buat bisa. besi pondasi. Besi pondasi, besi tiang, besi kolom. Nah, karena Ipe pakai kawat gigi 60.000, Ipe masih tertipu. Iya, Atau Ipa gimana? merasa ketipu gitu Mas Bedu. Terus? Jangan-jangan ini orang nerima uang endorsan doang nih dia nih. Tapi promosiin barang-barang yang maksudnya nggak bagus. Berarti ini termasuk gitu. terlibat penipuan dong kalau KW kayak gitu gitu. ya? Iya, KW gitu mah, tapi bilangnya ini asli murah gitu. Oh, Banyak kayak yang begitu. Banyak. Kayak tukang obat. iya jatuhnya Maya. Ini tuh jalan pincang. Dipegang, dikepret, ditiup. Ser lari. Tuh sembuh. Padahal geng dia. Temennya nggak taunya mau pura datang pura-pura Tukang pincang obat. gitu kan. Iya, jadi temennya jadi penonton dipanggilin. Oh, iya. Jadi dia memasukkan sesuatu yang haram, tapi seolah-olah kayaknya buat dia Itu biasa aja halal. kayak halal gitu loh, Pak. Haram Karena rasa udah halal. terbiasa. Terbiasa. Kayak tidak bisa membedakan mana haram mana halal Mana ini yang hak, sekarang. Kita mana lihat yang sekarang batil. Iya, boleh. Baik, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innal qulub bi fadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful mau'id. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Haram rasa halal. Dalam Islam sebetulnya yang halal yang haram jelas. Sudah jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Yang ada di antara keduanya meragukan, namanya subhat. Lebih baik ditinggalkan daripada kalian mengerjakannya. Sekarang kita lihat. Begitu banyak di masyarakat kita, jangan-jangan kita nih, melakukan perbuatan haram, perbuatan dosa, tapi enjoy, bahkan menikmatinya, bahkan dikerjakan berulang-ulang. Inilah yang dimaksud haram rasa halal. Haram menurut hukum agama karena keseringan melakukan, dia tidak merasa bersalah. Bahkan maaf dalam tanda kutip, orang tadi menikmati perbuatan haramnya seolah-olah ini halal. Ini yang dimaksud judul kita, haram rasa halal. Contoh, banyak faktor. Misalnya, dalam keluarga,
istri nyolong duit suami. Padahal suami udah ngasih duit banyak. Cukup buat semuanya. Dia nyuri duit suami. Nah, ini haram rasa halal. Kecuali kalau seandainya suaminya kaya raya, ngasih duitnya sedikit, istri boleh mencuri. Kalau suami kaya raya, ngasih duitnya sudah banyak buat istrinya, suami nyisain sedikit, itu boleh. Jadi hak suami itu sebetulnya. Contoh, di keluarga misalnya, anak ada kebutuhan mencuri uang ayahnya. Ini halal sebetulnya mah. Tapi dibenci oleh Allah karena tidak boleh mencuri walaupun punya ayahnya. Makanya jadi ayah, penuhi kebutuhan anak-anak Anda. Ini di rumah. Sekarang saya ambil contoh kalau kita nih bergaul di luar rumah. Misalnya kita ke bengkel, kita pergi ke masjid, kita pergi ke musola, kita pergi ke suatu tempat, kita antri nunggu agak lama, punten. Kan suka ada yang HP-nya ya udah habis nih. Kan suka pada bawa colokin di masjid. Halal nggak? Haram mah. Yang bayar listrik siapa? Yang punya masjid kan? Iya. DKM masjid. Harusnya minta izin. Itu sebetulnya mah tidak boleh karena mencuri saluran listrik kan? Iya. Yang bayar kan DKM, kecuali diperbolehkan nyolokin HP misalnya. Tidak sedikit nih kita lihat. Kita pergi ke bengkel, lihat saklar, colok aja, kagak ngomong dulu. Ini punten haram, tapi merasa namanya juga di bengkel, wajar. Kita pergi ke rumah makan, maaf tidak jauh-jauh. Rumah makan saya aja. Cuma minum kopi doang. Ya Allah, 4 jam. Nyolokin. Udah nyolokin HP. Numpang wifi. La ilaha illallah. Kan kita bayar. Pada nongkrong begitu tuh. Kalau misalnya kita mengizinkan silahkan pakai boleh. Atau mereka pamit. Numpang boleh nggak? Kan bayar. Ini yang kalian jangan dianggap enteng. Contoh, kita punya HP. Di medsos. Ada orang ngarumpi ngomongin orang. Kenal juga enggak. Ketemu juga enggak. Teman bukan. Sahabat bukan. Tetangga bukan. Ikut komentar. Haram enggak? Haram. Jangan melakukan itu kamu. Jangan juga kalian jangan. Karena saking seringnya tiap hari ikut jadi komentator perlakuan orang apapun walaupun tidak kenal. Merasa halal. Merasa benar. Padahal dosa itu ikut campur urusan orang. Sekarang begini, kalau kita punya masalah, orang lain ikut campur, ikut komentar masalah kita, sementara dia tidak tahu cerita sesungguhnya, sebel nggak kita? Sebel, Pak. Sebel. Makanya ini haram dalam agama, tapi karena mereka sudah biasa melakukannya, sudah terasa halal. Contoh, punya HP, kan buat ngomongin orang, tapi dipakai buat nipu. Punya HP seperti Ipah tadi bilang, kawat gigi 60.000. Ipah jadi mikir, KW apa enggak? Nah ini dia. Jadi ini haram terasa halal. Contoh, punten. Kita lihat yang namanya di kelurahan, di kecamatan kan mereka melayani kita nih warganya. Bikin KTP, bikin KK, punten. Misalnya mereka tentukan KTP bayar sekian. Kakak bayar sekian, sebetulnya gratis. Artinya mereka sudah mengatakan yang haram serasa halal. Saat ini di negara kita tidak nutup mata, survei membuktikan. Di negara kita saat ini yang namanya yang nyogok, sogokan itu seolah-olah sudah biasa. Sudah biasa mah. Padahal Rasul mengatakan ar-rosi wal murtasi pinnar. Yang nyogok dan yang disogok masuk neraka. Dalam tanda kutip. Sekarang betapa banyak orang melakukan dosa, melakukan salah, tapi mereka tidak malu dengan orang lain. Dia seorang koruptor, udah di penjara. Mau ada pilkada lagi, mencalonkan diri. Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu merasa sudah tidak masalah. Masya Allah, ini banyak terjadi. Ada orang melakukan perbuatan zina, misalnya maaf dalam tanda kutip. Jalan tenang aja. Kalau dulu zaman saya masih anak-anak, itu di tahun 60-an, tahun 70-an saya udah sarjana, udah kuliah pada saat itu.
Pada saat itu kalau ada orang hamil duluan, itu aib yang luar biasa. Sampai maaf dalam tanda kutip, saya punya tetangga sampai pindah ke Bogor. Itu dari Tanah Abang. Diasingkan ya Maya. Saking malunya. Saking malu. Sekarang dipamerkan di medsos. Mengaku. Lagi cipika-cipiki. Ya Allah. Berpelukan. Bahkan maaf, na'udzubillah min dzalik, saking sudah kemasukan setan. Tidak sedikit orang sedang bercumbu rayu, sedang berhubungan badan, dipamerkan kemana-mana. Saking setan sudah banyak dalam diri manusia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya agar kita jangan sampai mengatakan yang haram rasa halal, kita harus ngerti tentang agama. Dari mana kita belajar dari Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, semua terdapat dalam Al-Qur'an. Ini obat yang paling mujarab kata Allah. Biar kita tidak mengatakan yang haram serasa halal. Karena sudah terbiasa, akhirnya lupa bahwa itu haram. Jadi ya dihalal-halalin aja yang haram. Iya, jadi. Makanya alat polisi yang kalau orang berbohong bisa ngedeteksi bagi orang yang nggak pernah bohong. Kalau yang biasa bohong mah tetap aja ngedek-dekan. Udah biasa. Lie detector namanya. Oke, setelah ini kita kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini di rumah Mama Dede. Baik, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Haram rasa halal. Ini termasuk pekerjaan nih, Ma. Apakah termasuk nih, Ma, kalau misalnya kan kita syuting nih, Ma, misalnya acting, sinetron kah, film kah. Terus ada adegan yang misalnya kita berpelukan sama lawan jenis segala macam gitu, tapi kita menurut kita ya cuma acting segala macam gitu, Ma. Oke. Kalau Anda katakan cuma acting, mayal pidu binu kaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kalian katakan, semua yang kalian lakukan dicatat oleh raqib atid, baik dalam kenyataan, baik dalam film, baik dalam sinetron. Kamu berpelukan dengan laki-laki lain, hukumnya haram. Emang udah kerjaan saya, ya hindari dong kerjaan begitu. Udah tahu haram, ngapain lu kerjain juga? Apalagi kan jelas. Apalagi sampai ada adegan ciumannya juga tuh, Ma. Tidur di ranjang, berpelukan, pura-pura suami istri, bini orang. Iya. Duh, saya dulu pernah lagi. Jangan loh. Iya, makanya sekarang saya udah kalau sinetron atau itu saya lihat ada adegan-nya. Jadi adegan begini, apa? ketika kita sudah tahu ini adalah haram, ketika kita sudah tahu ini dilarang dalam agama dan pasti akan dipertanggungjawabkan, hindari. Allah memberikan hidup kepada kita, jangan begini. Allah rezeki dari mana lagi? Salah. Hidup itu dijamin oleh Allah rezeki kita. Mama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Semua yang bergerak, yang melata disiapkan oleh Allah rezekinya, dijamin. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua dicatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jangan takut. Baik, Mah. Alhamdulillah sih, Mah, Ipa kalau dapat acting-acting gitu perannya jadi pembantu. Iya, nggak ada pembantu ciuman bisa memilah dan memilih. Karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Salah kalau kalian jawab begini. Misalnya ada wartawan nanya, kenapa Anda melakukan ini? Kan Anda sudah haji, Anda sudah umroh, bukan Anda muslim. Itu mah haji mah urusan dengan Allah, ini mah urusan dengan kerjaan. Itu salah. Artinya kita punya pendirian, munafi. Artinya kita udah tahu hukum Allah haram, kenapa dilakukan? Salah. Gitu. Jadi tidak ada begitu. Karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iya. Termasuk juga kalau misalnya kita lagi mau diliput gitu, Ma, infotainment gitu ya. Terus kata infotainmentnya, kamu pura-pura pacaran sama ini ya buat jangan mau. Wartawan mah enak. Lu dikibulin sama dia. Mereka tuh berbahagia di atas penderitaan orang. Jangan mau. Dijodoh-jodohin gitu. Jangan mau. Termasuk buat prank-prank juga itu juga ya. Iya, prank itu dalam Islam dilarang. Cuma buat hiburan padahal hiburan mana? Bukan hiburan, itu menyebelin. Kalau orang jantungan di prank-prank. Iya sih, Ma. Bener, Mah, ada
Wah, nggak taunya itu cuman pura-pura doang. Jangan. Untuk demi konten, ada yang bilang demi Betul, konten. jangan. Naikin rating. Naikin rating, ya sensasi dibuat demi Salah. demi prestasi sebuah. Kita Acara. berjalan di atas rel yang telah ditentukan, ini baik, ini buruk. Kalau kita tahu ini yang baik, kalau kita ini yang buruk, kenapa kita tidak ingin yang baik? Hati-hati. Karena kalau kita menjadi yang buruk, artinya kita ngikut setan. Kalau ini ngikut malaikat ke surganya Allah, ke dalam keriduan Allah, insya Allah barokah kita dunia sampai akhirat kita. Amin. Oke, Ma, ini pertanyaan agak sedikit mungkin Melenceng. bukan melenceng. Kalau Sensitif. sudah menikah, iya, sudah menikah. Kemudian ketika istri sedang tidak bisa memberikan pelayanan kepada suami atau sebaliknya gitu, Ma ya. Masing-masing melakukan self service gitu, Ma. Misalkan mohon maaf dalam tanda bahasa ilmiah itu masturbasi gitu ya. Itu apakah itu diperbolehkan tuh? Ketika seseorang suami misalnya maaf dalam tanda kutip istrinya lagi head, itu kan haram berhubungan badan. Iya, marah. Makanya Siti Aisyah mengatakan ketika aku sedang head, aku diperintahkan Nabi pakai kain basahan. Kain basahan teh sarung yang dari sini sampai lutut. Nah, ada 3 pendapat ulama. Ketika perempuan sedang menstruasi atau sedang nipas, yang harus dihindari adalah tempat keluarnya darah haid atau darah nipas. Ulama kedua mengatakan yang harus dihindari dari lutut sampai dada. Ulama ketiga mengatakan yang dihindari seluruh tubuh daripada perempuan tadi. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 222. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta tathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang haid, jawab, haid itu penyakit dan kotoran. Hai para suami, jauhi istri kalian yang sedang haid, yang sedang nipas. Hindari mereka, jangan dekati mereka, koma. Datangi mereka kalau sudah suci. Artinya haidnya sudah habis, sudah keramas. Nipasnya sudah habis, sudah keramas. Datangi mereka di tempat yang aku tentukan. Gulnya di lubang depan, jangan ngikut robot gedek dari belakang. Sesungguhnya Allah menyukai orang taubat, menyukai orang suci. Artinya kalau kalian pernah melakukan kesalahan, banyak taubat kepada Allah. Karena Allah menyukai kesucian. Jadi beduk nanya, bolehkah yang namanya masturbasi? Bolehkah yang namanya onani? Makanya ada ulama mengatakan dalam ilmu fikih, kalau istri kalian sedang haid, boleh bagaimana misalnya pakai lipatan lutut, itu diperbolehkan. Main pinggiran gitu maksudnya. Lu jangan nyengir gitu, Iya, bukan nanya. Itu ketawa, maksudnya jadi ketawa, Pak. Lu nanya dijawab, gue mah benar. Bener, Pak, iya. Ya, Jadi Ma. gini, kata ilmu fikih, daripada suami ngelantur kemana-mana, makanya tadi yang tidak boleh hanya lubang darahnya doang. Tapi mohon maaf, tapi dengan bantuan pasangan istri ya tentunya. Betul. Oh, gitu. Makanya selain daripada lubang keluarnya darah. Ya, ya. Ulama kedua mengatakan yang dihindari antara lutut dengan dada. Ya, ya. Artinya ke kakinya diciumin, uak-uak, silahkan. Ulama yang ketiga mengatakan seluruh tubuh, khawatir kalau misalnya ciumin yang lain, sernya ke situ. Iya. Udah, Mas, cukup. Lu yang nanya, gue mah jawab beneran. Iya, Ma. Iya. Ipe silakan Pe yang lain, Pe. Dan takutnya kita tidak tahu kalau ternyata itu ada. Oh, bedu soalnya Bukan saya. Bukan saya, mah ya Allah. Sabar. Makanya kalau bini lu beranak, beli mie sedus. Buat? Taruh di kolong ranjang Iya, Anggi. Lu tiap hari ambil atu. buat? Begitu habis 40 hari. Oh iya, baik. Jadi bedu pengantenan. Karena satu dus 40 isinya 40 bungkus ya, Maya. Mama Iya, tahu cara aja. gitu kan. Ya, kan Mie sama satu, emak. mie ya. Nih pas kelar kita kelembung makan mie tiap hari. Iya. Keremian. Tambah melebar gitu tiap hari makan mie ya. Silakan Ya Ipe. Allah, lucu banget. Nah, Ma, ini haram rasa halal. Ini ada pasangan gitu ya, Maya, dia melarikan diri gitu. Kawin lari. Nggak Padahal capek tuh, Pe. ya, kawin lari gitu ya. Terus dia nikah siri, Ma, tanpa restu dari kedua orang tuanya. Nah, setelah dia sudah menikah, udah tuh biasa aja tuh dia kabur kemana gitu. Dan waktu itu dia balik, dia minta maaf kepada orang tuanya. Nah, sampai sekarang dia belum nikah lagi secara sama. Apakah itu tetap
bilang sama teman Ipah, yang namanya kawin jangankan lari, diem aja udah capek. Bener gak? Bener, Pak. Iya, Mas. Makanya salah kalau kawin lari. Kawin lari mereka menikah, orang tuanya tidak ridho, nikahnya tidak sah. Rukun nikah ada 5, pengantin laki, pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan. 2 orang saksi yang adil, ijab kabul. Wali dari perempuan tidak ada, mereka menikah dengan wali hakim tidak sah. Kecuali kalau anak perempuan tadi tidak punya wali. Wali itu ada 9. Bapak kandung, kakek kandung, saudara kandung laki-laki seibu sebapak, saudara sebapak yang laki-laki, kemudian juga anak saudara sekandung, anak saudara sebapak, saudara kandung bapak, paman atau uwa, anak saudara kandung bapak, sepupuan, misanan, baru wali hakim. Kalau yang 8 masih ada, langsung menikah dengan wali hakim, tidak sah. Oke. Makanya ngapain pakai lari-lari? Iya, Capek. Nggak direstuin. Ini yang sering terjadi nih, Mak. Katanya daripada, mohon maaf, daripada zina, mendingan udahlah kawin aja. Tapi walaupun kawin siri. Dan juga durasinya, ada durasinya, Mak. Yaitu kayak kawin kontrak gitu misalkan. Gitu. 3 bulan, 2 Iya, bulan. 2 bulan. Ada waktunya. Dulu. Sebelum Islam datang, yang namanya kawin mut'ah, namanya kawin kontrak itu boleh. Tapi begitu datang Islam, dinasah. Bahwa yang namanya kawin mut'ah, kawin kontrak itu dilarang. Kenapa? Lelaki mah enak. Contoh, di puncak ada kampung Arab. Itu kalau orang-orang Arab datang dari Cengkareng, Soekarno-Hatta itu, bilang mas sopir, di mana ya yang bisa dibeli tuh perempuan? Ditujukan ke sana. Ke puncak. Misalnya nih perempuan nih, mau menikah selama di Jakarta, saya ini 6 bulan. Tugas di Jakarta 6 bulan. Nikah. Lama. Tapi dia dinikahkan oleh bapaknya atau ibunya dijual. Ini anak seolah-olah dalam tanda kutip dijual. Beliin sawah sepetak ya, 1000 meter. Bikinin rumah harga sekian. Beliin mobil harga sekian. Kalau dia mau, artinya dibeli dengan waktunya. Begitu selesai masa kerja suami ini 6 bulan, dia pulang ke negerinya, dia lagi hamil. Ya. Mana yang tanggung jawab? Makanya dalam Islam sekarang diharamkan kawin kontrak. Makanya kadang-kadang itu rasanya halal-halal aja karena udah sah secara syariat dianggapnya seperti itu kan, Ma. Itu haram rasa halal. Karena gini, saking banyak ya yang melakukan, seolah-olah nggak dosa. Saking seringnya orang dia melakukan, seolah-olah tidak salah. Padahal sudah tahu salah, sudah tahu dosa, atau kepura-puraan. Itu yang salah. Pura-pura nggak tahu gitu ya, Ma. Pura-pura nggak tahu. Oke. Pura-pura bego, padahal mah tahu. Ada kan yang begitu? Ada, Ma. Iya. Pura-pura tidak tahu padahal dia tahu. Iya. Baik. Tahu dari mana? Tahu dari Dia Sumedang. sendiri. Orang dia belajar. Oke, setelah ini kita kembali lagi menjawab kegalauan jamaah yang ada di rumah ya melalui Instagram @rumah_mama_dede_TV1. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di rumah Mama Dede. Bersama kami di rumah Mama Dede. Di semangat banget nih kayaknya nih. Iya. Karena udah tahu. Udah tahu jawaban dari Mama berarti. Ya soal lipetan. Ya Allah. Lipetan baju lagi kena kancing perih. Ya Allah. Iya. Nah, ini kita mau membacakan pertanyaan yang udah masuk di Instagram @rumahmama_dede_TV1. Pertanyaan pertama dari Ramdan 8744. Oke, 8744. Ramdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ramdan 8744. Mah galau nih, Mah. Ada apa? Mah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa jauh dari riba? Contohnya pinjam pada bank konvensional atau rentenir, bank emok dan lain-lain. Soalnya di tempat saya seperti dianggap hal biasa atau dihalalkan aja gitu, Mah. Bahkan bank emok, rentenir semakin banyak karena mungkin peminatnya makin banyak juga. Bagaimana saya menghindarinya, Mah? Menghindarinya di pengajian kita bikin koperasi.
Orang yang punya kemampuan, kumpulin tuh duit. Kalau teman kita ngaji, tetangga kita, dia butuh duit, dia ngambil tuh, minjem. Berapa misalnya. Nanti ketika dia ngembaliin, nah, kita nak terima kasih saya 10.000. Nah, kalau yang namanya koperasi, keuntungannya kan milik bersama. Betul. Bukan milik perorangan atau milik daripada yayasan tadi, bukan. Bukan. Makanya lebih aman kita bikin koperasi. Atau keuntungan orang ngasih kelebihannya buat kebutuhan majlis taklim. Itu boleh, lebih aman. Jadi memang sekarang betapa banyak bank keliling, betapa banyak bank emok, betapa banyak di HP sekarang menawarkan BPKB, sertifikat dan seterusnya. Maaf dalam tanda kutip, semuanya haram. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Al-Baqarah 275. Allah saking bencinya sama orang yang riba, ancaman Allah Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan orang yang sedekah. Orang yang berkaitan dengan riba hidupnya akan hancur, tidak ada keberkahan. Cara menghindarinya seperti itu, ambillah bank syariah. Begitu MUI menganjurkan kepada kita. Oke. Banyak banget tuh mah di kampung, di tetangga, ibu-ibu semuanya pada minjemin 3 juta per bulan, bayar berapa. Nah biasanya orang tua tuh mah nggak ngasih tahu anaknya, atau ngambil. Nah ini, biasanya mereka di kampung, nenek-nenek itu pada ngaji kan? Iya mah. Guru ngajinya menyampaikan jelas. Ibu buka Qur'annya. Al-Baqarah 275. Ibu buka Qur'annya. Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la takulur riba ad'afan mudha'afa. Wattaqullah la'alakum tuflihun. Hai orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda. Haram. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang beruntung. Jadi punten, ngajinya kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasul. Jadi jangan terlalu banyak acara. Di kita mah ngaji seragam. Nah, Arisan. Seragam. Akhirnya fokus ke pelajarannya enggak. Lebih baik ngaji sejam 2 jam, tapi fokus kepada pelajaran. Insya Allah jamaah akan mengerti. Berikan kesempatan kepada mereka. Kalau tidak mengerti, silahkan ngacung nanya. Kita jawab satu-satu. Begitu caranya. baik mah. Ketat. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mas, So. Mas Bedu. Dari Yudah Dwi. Yudah Dwi, aing mangarana bararutut. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Yudah Dwi. Galau nih, Mas. Aya naon Dwi? Mas, saya seorang marketing yang sering berhubungan dengan berbagai macam klien. Ya. Salah satu tugas saya adalah melakukan entertain ke klien. Nah, kadang permintaan klien tuh aneh-aneh, Mas. Betul tuh. Ada yang minta ditemani clubbing, karaoke, dan lain-lain. Saya tahu kalau dari agama itu salah. Tapi menurut kantor saya, kalau untuk niatnya kerja, itu halal aja dilakukan. Bagaimana Kantor ya, Mas? Anda salah, Anda mundur nyari kerjaan yang halal. Saya jamin kalau Anda dibilang bos begitu, seumur-umur hidup Anda di tempat yang haram, hasilnya pun haram. Rugi keluarga lu dikasih yang haram. Mundur, masih banyak kerjaan lain. Tuh, nyanyi. Halal. Iya nggak? Iya, Tuh, iya. kameramen ngeceng, halal. Halal. Iya Benar, kan? Si kacang hijau. Kalau berarti kalau yang tadi IP tanyakan setelah mengentertain, kemudian ada sebuah transaksi bisnis, transaksi kan halal mah. Halal Tapi, transaksinya. apakah itu juga Penghasilan yang masuk tetap kita haram. jadi haram berarti? Mah? Karena didapat dengan cara yang Betul. seperti itu. Kata Ipah kan diajakin ke labing Iya, dan karaoke. seterusnya. Adil lah gitu. Supaya adil. Kalau transaksi mah tenanawan. Tenanawan. Tapi embel-embel yang ke labing, embel-embel yang ke bar, embel-embel yang minum bareng-bareng, itulah yang haram. Makanya wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Mendapatkan dengan cara yang tidak baik, tapi pas sudah dapat itu nggak apa-apa. Haram. Oh haram jadi cinta mah. Tetap haram. Mendapatkan yang tidak baik. Yang namanya tujuan tidak menghalalkan cara. Oh. Mama tanya sama Bedu. Yang namanya seorang suami menghidupi anak istri wajib nggak? Wajib Wajib. mah. Dapat pahala nggak? Dapat Dapat. pahala. Dengan cara yang halal. Nah, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Artinya kalau tidak halal temannya setan. Iya, iya. Hati-hati, tanggung jawab kalian di hadapan Allah berat. Tapi jadi keingetan yang Mama itu yang bilang haram. waktu itu tuh, kalau kita ngasih makan dari sesuatu yang nggak halal kepada anak-anak kita, pasti ada sesuatu yang salah pada anak-anak kita. ntar. Betul. Oke. Kelakuannya jadi salah, Iya, iya, ngomongnya benar. jadi salah, Iya, iya. sikapnya jadi salah. Iya. Sangat berpengaruh kepada tubuh, daging, darah yang ngalir tubuh anak kita. Benar-benar, Mah.
Baik. Selain kita kembali lagi ya, jamaah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Alhamdulillah nih mah, berkat ceramah Mama Ipa akhirnya mengurungkan niat untuk tidak beli kawat gigi. Kalau orang yang giginya gingsul, tahu gingsul? Iya mah, 2 gitu. Dikawatin itu nggak apa-apa, memperbaiki yang gingsul. Yang salah mana? Giginya sudah rapih, dikawatin, pakein berlian, tring. Itu cuman buat nyangkutin jigong doang. Iya, Jadi itu mah bejeng, itu dilarang, diharamkan. Oh, tetap dilarang Tapi juga ya? kalau memperbaiki, maaf sekali lagi, gigi yang gingsul, itu kan anak cucu kita banyak yang gingsul, Iya, mah. dikawatin buat meluruskan kan? Itu boleh. Itu boleh, Memperbaiki. Iya. Oh, yang salah kalau misalnya gigi Ipa udah rata, Ipa pakai buat gaya-gaya doang, malah Nah, viral doang. jadi Ipa pengen yang ngir aja di mana-mana. Kayak ABG, kawat Iya, gigi. kayak ABG gitu. Dia masih kecil, dia Masih mah kecil. ABG. Iya, benar-benar Iya. masih kecil. Walaupun udah punya anak bentar lagi, amin. Budak detik, boga budak. Anak kecil bisa anak. Jadi berarti kita semakin jelas ya kalau haram, merasa halal tuh emang ternyata tanpa saya sadari, mungkin jamaah tanpa sadari gitu, banyak yang sudah sering kita lakukan. Gitu. Oke. Yang kita Makanya pikir sekarang itu halal. kita kaji ilmu agama dengan baik. Taraktu fikum amroini lan tadi lumatamasatum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara aku tinggalkan buat kalian kalau kalian berpegang dengan 2 perkara hidup kalian selamat dunia akhirat. Quran dan sunnah Rasul. Kita ngaji pakai Quran, pakai hadis Nabi, biar jelas mana yang halal, mana yang haram sudah jelas. Udah haram, udah stop. Iya, iya. Jangan dicobain. Kalau kita ragu, syubhat, dengan tinggalin. Syubhat ya, Mas. Subhat itu meragukan. Meragukan. Lebih baik kata Nabi. Ditinggalkan Kalau aja. kamu meragukan sesuatu lebih baik tinggalkan karena yang subhat mendekati haram. Tinggalin. Iya. Oke, jamaah yuk kita berdoa bersama Mama Dede. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dapatkan, apa yang kita makan, Allah ridhoi dan semua dari cara dan yang halal. Semua yang halal ya, Ma ya. Dan kita mulai tinggalkan hal-hal yang kita tahu bahwa ini adalah haram, dan kalau kita ragu atau syubhat ya, Ma. Ya, Lebih baik tinggalkan karena syubhat itu mendekati kepada yang haram. betul. Kita minta sama Allah agar kita diberikan kehalalan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang semua kita dapatkan. Ya, Ma? Amin. Yuk. Kita berdoa. Pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Insya Allah dengan iman yang takwa dalam diri kami kerjakan segala perintahmu. Kami pun menjauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Tanamkan ke dalam diri kami ya Allah mana yang benar agar kami melakukannya. Tanamkan ke dalam diri kami ya Allah yang dilarang, yang diharamkan olehmu agar kami sanggup menjauhinya ya Allah. Tanamkan keimanan dalam diri kami. Tanamkan keyakinan bahwa apa yang kami lakukan, yang kami ucapkan, yang kami perbuat semua dinilai, dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Tanamkan dalam diri kami keimanan bahwa semua yang kami lakukan akan kami pertanggungjawabkan di akhirat kelak di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami, agar tidak kami terbawa oleh godaan setan yang terkutuk ya Allah. Tunjuki kami di jalanmu yang benar dan lurus. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya Mama Dede. Terima kasih untuk tausiahnya Terima dari kasih atas ilmunya pagi hari ini. Terima kasih, Kita jadi Mas semakin Dodo. paham ya Ipa ya. Iya. Bahwa mana yang haram, mana Mana yang yang halal, halal. kita harus bisa membedakannya. Ya. Nabawi, terima kasih ya Nabawi. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama, Dede. kami pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salam